saja bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat. Akan membahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui telepon dan SMS. Benang merah hanya di buku inspirasi terhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Radio 98,5 FM Cirebon, inspirasi sore hati. Alhamdulillah senang pada pagi hari ini kembali saya Azan Fauzan dan ditemani Ozi. Tentunya setelah sekian lama ya, Kang Ozi ya. Iya. Kita libur, tidak on air ya, secara live tentunya pada program Benang Merah ya. Dan hari ini adalah tayangan perdana ya. Bahwasanya kita sudah mulai aktif kembali dan sahabatku tetap bisa mendengarkan Benang Merah setiap hari Selasa pagi dimulai pukul 5.30 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sahabatku, di program Benang Merah ini sahabatku bisa mendengarkan atau bisa menyimak ya tentang fatwa-fatwa para ulama terdahulu ya, yaitu tentang masalah hukum halal haram ataupun mungkin sunnah bidah ya, karena ya. Iya. Dan sahabatku juga bisa berinteraksi dengan kami, bisa bertanya ataupun mungkin menambahkan dari apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tentunya bisa melalui pesawat telepon kami ya di 0231 252 2549 atau via SMS di mana Kang? 081321461079. Baik, sebelumnya nih jangan sahabat dulu nih, sahabat-sahabat kita yang sudah stay tune ya. Baik, sahabat-sahabat yang ada di seputaran wilayah Cirebon ya, yang ada di kota maupun kabupaten atau mungkin juga yang di seputaran wilayah Cirebon Timur sana ya, sampai dengan Sindang Laut. Dan juga bagian barat ya, mungkin di daerah Kuningan dan juga bagian daerah Jatiwangi ya dan Majalengka. Selamat pagi dan selamat beraktivitas tentunya. Dan juga Ozan tidak lupa ini menyapa sahabat-sahabat yang pendengar yang melalui via streaming ya. Di streaming kami di www.buyayahya.org atau yang melalui streaming di www.radioku.com ya. Dan juga sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sudah online ya, yaitu di wilayah Lumajang ya. Azan sapa, assalamualaikum ya buat sahabat-sahabat semua yang ada di Lumajang. Dan mungkin lebih awal ya di Lumajang ya, ya. Lebih awal ya waktunya. Dan selamat bergabung buat sahabat-sahabat kita yang ada di Lumajang. Anda pun bisa bergabung dengan kami ya, yaitu melalui via SMS kami di 081321461079. Dan biasa seperti itu ya Kang Ozi, setiap acara Benang Merah kita akan membahas sebuah tema ya. Iya. Temanya apa Kang Ozi? Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang aurat ya Kang Ozi. Aurat ya. Iya. Yang mana aurat tersebut harus diperhatikan ya Kang Ozi, karena banyak orang yang salah mengartikan mana aurat yang harus ditutup, mana yang tidak bisa membedakan. Iya. Ya baik sahabatku ya, Anda bisa berinteraksi dengan kami tentunya nanti ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini narasumber kita, guru besar kita yaitu Buya Yahya telah berada di studio kami tentunya ya. Dan mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, insyaallah sehat atas doa para pendengar semuanya. Semoga para pendengar sekalian demikian dengan bisa mendapatkan lindungan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabatku ya. Sebelumnya ini akan kembali ingatkan kepada sahabat semua
bagi sahabat yang belum bergabung ya dengan SMS Center Guru Kami Buya Yahya, yaitu Anda bisa ikut gabung ya, yaitu dengan cara ketik nama pagar, ketik rek pagar nama pagar kota asal Anda tinggal, pagar usia ya. Nah, kemudian kirimkan ke 083 823 80.000. Kami ulangi, Anda bisa ketik untuk bergabung dengan SMS Center Buya Yahya, yaitu dengan cara ketik rek pagar nama Anda, pagar kota, pagar usia ya, dan kirimkan ke 083 823 80.000. Sebagai contoh misalnya, ketik rek pagar Ozan, pagar Cirebon. Tidak usah dengan alamat lengkap ya. Iya. Karena ya, tidak usah dengan alamat lengkap itu jalannya apanya gitu. Tidak, yang penting Kotanya. kotanya saja. Kalau memang misalnya di kabupaten, cukup tulis kotanya saja, tidak perlu dengan nama kabupatennya ya. Jadi cukup kotanya saja. Kemudian usia pun hanya sebut angka dan kirimkan ke 083 823 80.000. Baik sahabatku, tiba saatnya kita akan memulai sesi acara ya. Yang pertama yaitu penjelasan tentang tema kita pada pagi hari ini, Aurat ya. yaitu tentang masalah aurat yang akan langsung dijelaskan oleh guru kami Buya Yahya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, yang akan kita bahas ini lagi-lagi bukan sesuatu hal yang baru, akan tetapi untuk mengembalikan segala permasalahan kepada porsinya di saat munculnya perbedaan-perbedaan yang tiada-ada, maka sesuatu yang semula tidak perlu untuk kita bahas maka perlu untuk kita hadirkan kembali. Dan sebetulnya kami tidak membahas karena kami tidak pernah mengeluarkan pendapat kami, tapi semata-mata kita akan menukil perkataan para ulama di dalam hal ini. Di sini ada munculnya dua kutub ya, barangkali yang kadang membuat orang-orang yang berada di tengah-tengah itu menjadi kurang nyaman. Ada kutub ekstrim ya, seperti orang yang mengajak buka-bukaan ya. Ada kutub-kutub ekstrim, orang-orang yang mengaku mereka adalah pengikut Islam, akan tapi ternyata kerjaan mereka hanya merendahkan syariat Islam. Orang-orang liberal dan lainnya yang mengatakan jilbab tidak wajib, bahkan lebih dari itu merendahkan orang pakai burqa atau pakai cadar ya. Bahkan ada beberapa tahun yang lalu ya, sampai satu penulis yang sempat dibalas oleh beberapa teman-teman, terjadi sebuah dialog melalui tulisan tentang peremehan mereka terhadap cadar ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini cadar ini hanya kebiasaan Arab yang memang orangnya nafsunya tinggi dan matanya beringas jelalatan, sehingga orang-orang Arab perlu ditutup rapat. Ini kan merendahkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini ada dari grup liberal sana. Maka ini sekelompok orang. Nah, kemudian ada sekelompok lain lagi ya, yang barangkali yang perlu dicermati, benar dalam satu hal tapi kurang tepat di dalam pelaksanaannya. Dari mereka yang sudah bercadar, diakui tidak bisa dipungkiri bahwasanya bercadar adalah kemuliaan. Jadi ada kutub yang satu mengatakan cadar bukan agama, di selain cadar adalah kemuliaan. Akan tapi bagaimana sikap orang yang bercadar? Apakah orang yang tidak pakai cadar cuman berjilbab itu benar-benar maksiat yang sudah disepakati? Karena ada sekelompok orang yang sudah bercadar seolah-olah menganggap yang orang tidak pakai cadar itu adalah rendah dan tidak ada nilainya. Nah, ini ada kan dua kutub yang harus dijelaskan. Maka dari dua kutub ini, yang pertama kutub ekstrimnya orang liberal, jelas mereka adalah salah mutlak. Karena orang yang pakai cadar ini terjadi pada dua pendapat, antara sunnah dan wajib. Jadi tetap bagi orang yang tidak bercadar, mereka mengatakan cadar itu adalah sunnah, kemuliaan, kelebihan. Adapun bagi yang mewajibkan cadar, jelas ini adalah kemuliaan.
tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi, ya ini dari orang yang mengenakan cadar ya, apakah dia serta-merta merendahkan yang tidak pakai cadar? Ini adalah kesalahan. Kembalilah kepada perkataan ulama. Seperti apa? Mereka juga punya hujah-hujah. Jadi tidak perlu dalam hal-hal yang semacam ini kita mengambil sesuatu yang menjadikan orang lain terlukai karena sebuah pendapat. Selagi ini ulama berbeda pendapat, maka kita boleh mengambilnya. Adapun masalah pakai jilbab yang menutup kepala dan betis paha, itu adalah suatu kesepakatan yang tidak bisa dipungkiri. Maka nanti akan kita rinci, akan kami rinci seperti apa sih rentetan aurat-aurat itu. Hanya kami tegaskan tadi agar para pendengar paham anak yang kita bidik ini sebetulnya. Kalau orang pakai jilbab sudah selesai sebetulnya. Hanya ini ada dua kutub, orang yang sesak, yang satu orang sekelompok mengatakan jilbab adalah apa kerudung, bahkan sampai jilbab adalah bukan wajib, sampai tradisi Arab dan sebagainya. Itu adalah kehinaan. Kemudian adalah masalah adat kesempurnaan pakai jilbab, nanti ada pembahasan lain. Yang pertama ini sebetulnya ini pembahasan yang panjang. Kalau aurat ini ada 3 macam ya gambarannya, tapi kita tidak bahas semuanya. Jadi para pendengar semuanya harus tahu bahwa aurat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat. Barangkali kita tidak membahas masalah itu. Aurat di dalam sholat, ya bagi seorang laki-laki auratnya di dalam sholat adalah sekujur auratnya di dalam sholat adalah antara pusat dengan lututnya. Jadi asalkan Anda menutup pusat Anda sampai lutut Anda, maka sholat Anda sah. Itu adalah paling ringannya. Artinya kalau memang tidak punya bajunya seperti itu sudah cukup untuk melakukan sholat. Akan tapi bukan berarti kita pergi ke masjid dengan cara pakai baju kolor, pakai celana kolor begitu kan, bukan. Ini adalah masuk sholat. Kemudian bagi wanita di dalam melakukan sholat adalah di dalam sholat adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan, lahir dan batin, telapak tangan, punggung dan perutnya. Itu boleh terlihat di waktu sholat. Baik. Kemudian ini masalah di dalam sholat. Ini jangan dibawa di luar sholat. Mohon maaf. Perempuan di dalam sholat yang sekiranya tidak bakal ada laki-laki yang melihatnya, maka di saat itu ia melakukan sholat adalah dengan sekujur tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan boleh ditutup kalau mau tutup. Kalau dibuka boleh. Hanya nanti permasalahannya jidat harus buka saat sujud. Jadi ini adalah masalah di dalam sholat. Adapun di luar sholat ini jangan disamakan. Bukan berarti langsung nanti perhujah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perempuan tidak wajib pakai cadar. Bukan itu. Ini masalah lain. Tolong dibedakan. Memang kita tunjukkan bahwasanya masalah orang di luar sholat, masalah cadar adalah perbedaan ulama. Tapi jangan berhujah dengan ini. Itu adalah membelintir supaya. Itu cara-cara khianat di dalam berhujah. Jadi ini berbicara masalah aurat di dalam sholat. Jadi aurat di dalam sholat, orang tidak pakai cadar waktu sholat adalah sah. Nah, tentu ini masalah sholat saja, karena wanita sholat umumnya adalah bersama wanita-wanita, tidak ada laki-laki lain. Baru nanti kita berbicara masalah di luar sholat seperti apa, kan begitu. Jadi ini di dalam sholat, baik di depan suaminya atau yang lainnya, atau adik-adiknya sama adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ini selesai di dalam sholat. Ini bagi orang merdeka. Adapun bagi budak adalah masalah lain. Budak adalah antara perut dengan ini. Kita sudah tidak ada budak, tidak usah kita bahas ya. Nah, baik, supaya meringkas waktu. Ini di dalam sholat. Dan kita tidak akan bicara dalam sholat. Kemudian aurat yang kedua adalah aurat nadhar. Masalah memandang. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dalam ayat lanjutannya kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ini juga disepakati oleh para ulama bahwa laki-laki tidak boleh melihat sekujur tubuh wanita. Sekujur tubuhnya, termasuk wajah dan telapak. Ini melihat. Jadi bagi Anda tidak boleh melihat kepada wanita sekujur tubuhnya. Baik, jelas ini. Dan bagi wanita tidak boleh melihat laki-laki sekujur tubuhnya. Baik. Ini yang bukan mahramnya. Jadi tidak boleh melihat laki-laki melihat wanita, tidak boleh melihat sekujur tubuhnya. Kecuali, nah jadi bagi kita ulama. Lagi-lagi ini tidak akan kami bahas detail ya, karena bukan di sini yang akan kita bidik. Cuma ini isyarat saja. Kecuali hajat, seperti hajat jual beli agar tahu siapa membeli, siapa yang ini, maka di saat itu boleh melihat ya. Seorang ibu melihat pembelinya seorang laki-laki melihat wajahnya, atau dalam keadaan belajar mengajar, seorang santri melihat gurunya yang saat mengajar. Itu hanya sebatas perlu untuk mendengar dan untuk paham. Tapi kalau sudah melebihi dengan mengamati wajahnya, hidungnya, matanya, itu sudah menjadi haram.
Nah, jadi tidak diperkenankan lagi. Jadi kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kaum laki-laki pun sama melihat. Wal mu'minat, wanita pun begitu. Wanita tidak perkenankan melihat kaum laki-laki kecuali untuk hajah. Hajah ya. Bukan hajah saja ya. Kalau darurat jelas sangat boleh. Darurat itu adalah lain. Hajat itu adalah keperluan yang mendesak tapi tidak membahayakan jika ditinggalkan. Seandainya Anda seorang wanita beli baju tanpa melihat penjualnya, bisa kan? Bisa. Tapi karena ini perlu untuk melihat, masa komunikasi tidak melihat, maka boleh seorang wanita di saat jual beli maka wanita melihat ke laki-laki bagian wajahnya dan sebagainya. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Sampai mengamati, Masya Allah penjual ini kok hidungnya mancung, sampai ini dari pembicaraan itu sudah menjadi sesuatu yang haram. Baik, ini adalah yang harus kita bahas. Jadi biarpun seorang wanita melihat laki-laki sama, tidak diperkenankan kecuali ada hajah. Misalnya pengen tahu siapa yang datang, siapa yang pergi, anaknya paman yang mana, anak bibi yang mana, itu adalah boleh untuk tahu saja. Tapi setelah itu tidak boleh. Oh, kan menurut Islam melihat wajahmu boleh, Neng. Saya pengen lihat matamu, lihat hidungmu. Kemudian setelah itu mempelintir kaidah yang salah ya. Selagi boleh dilihat ya, selagi yang tidak. Jadi selagi dilihat boleh berarti bukan aurat, disentuh pun jadi boleh. Ini ngawur orangnya. Akhirnya memegang pipinya anak pamannya, itu musibah. Jadi ini. Baik, itu adalah masalah melihat ya. Kemudian aurat yang ketiga, aurat satar, aurat tutup ya. Apa yang harus ditutup bagi seorang laki-laki atau seorang perempuan? Kalau tadi melihat, jadi Anda tidak boleh melihat. Aurat satar itu kewajiban kita untuk menutup. Jika Anda wanita, Anda punya kewajiban menutup anggota tubuh Anda. Dan bagi laki-laki begitu. Nah, baik, ini adalah yang akan kita bahas. Kemudian ada hal yang harus kita sepakati, bahwa ada hal yang harus kita hadirkan di dalam bahas ini. Yang pertama adalah keinsyafan ya. Yang kedua adalah cara di dalam mengambil sebuah pendapat ya. Keinsyafan ini penting sekali. Jangan sampai ada kesombongan di dalam masalah-masalah semacam ini. Urusan aurat ini disepakati oleh orang yang berakal. Kalau ada gerakan yang mengkritisi bahasanya, oh ada aurat itu. Ada kan orang yang mengatakan aurat apa sih? Orang yang tidak kenal. Maka ketahuilah itu hanya orang gila saja. Kenapa? Masalah aurat adalah masalah yang sudah disepakati oleh orang yang berakal. Orang berakal, hanya perbedaannya nanti setiap kelompok, setiap agama, batasannya. Jadi aurat itu harus ada. Coba, apakah Anda setuju wahai orang yang berakal jika kita membudayakan sudah tidak pakai baju semuanya? Anggap saja tidak ada agama. Di daratan Cina pun masih ada aturan yang itu. Di Eropa pun masih ada aturan. Kalau ada orang telanjang bulat di pinggir jalan, semuanya juga akan ditangkap oleh polisi. Ini kenapa? Karena aurat. Jadi aurat itu sudah disepakati oleh ahli akal. Kalau Anda memang tidak berakal, boleh Anda mengatakan tidak aurat, sama dengan kambing tidak pakai baju, tidak apa-apa. Ini aurat, ini sudah kesepakatan. Hanya masalah batasan-batasannya saja. Seberapa sih batasannya? Nah, dan batasan yang paling bagus adalah batasan yang dihadirkan oleh para ulama-ulama yang memang mereka itu ahlinya, diambil dari orang yang sangat dipercaya dalam urusannya. Dalam ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus kita ketahui. Jadi yang jelas aurat adalah kesepakatan. Disepakati oleh ahli akal. Kemudian setiap agama punya aturan-aturan ya. Aturan mana yang harus ditutup dan bagaimana caranya menutup. Baik ini. Jadi ini masalah ini. Kemudian masalah ini keinsyafan. Jadi keinsyafan ini harus kita insyaf. Memang insyaf ini kalau memang ada pendapat lain harus kita insyafi. Tanpa harus kita berkeras hati, lalu menganggap kita adalah yang paling hebat. Kemudian, atau sebaliknya, sudah ada pendapat ulama seperti itu masih membangkang seolah-olah bisa berijtihad sendiri. Ini kaum liberal itu. Jadi masalah menutup aurat adalah kesepakatan orang yang berakal. Yang tidak berakal saja, yang tidak pernah menganggap adanya aurat. Hanya permasalahannya itu batasan saja. Jelas ya? Iya. Nah, baik. Kemudian setelah itu, di sini ada perbedaan-perbedaan antara auratnya wanita dengan wanita, kemudian aurat laki-laki dengan laki-laki, kemudian wanita di depan laki-laki yang mahramnya. Nah, baik. Dan laki-laki di depan wanita yang wanita. Ini tentunya semua ada perbedaan. Adapun aurat laki-laki dengan laki-laki sederhana pembahasannya. Adapun aurat wanita di depan laki-laki yang mahramnya, mahram yang tidak boleh dinikahi juga sederhana pembahasannya. Kemudian adapun aurat wanita di depan wanita juga sederhana pembahasannya. Ternyata yang paling pelik dan paling berat adalah yang panjang lebar pembahasannya adalah auratnya wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan di sini. Baik,
kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mungkin auratnya laki-laki dengan laki-laki ya. Auratnya laki-laki dengan laki-laki yang gampang dulu, karena yang berbicara laki-laki, yang menemani laki-laki dan baik. Kayaknya bukan kita dulu ya. Baik, boleh. Baik, sahabat, jangan kemana-mana karena masih banyak sekali pembicaraan. Dan kita belum masuk inti ya. Iya, belum masuk ya. Kita belum masuk inti karena masih banyak yang akan disampaikan dari tadi yang sudah disebutkan oleh Mia tentang aurat laki-laki terhadap laki-laki. Ya, perempuan jangan kemana-mana, sahabat. Ya, kita dengarkan dulu satu buah lantunan nasib dari Abdul Qadir Qazwa dengan Allah. بين أخيار الكرام
98,5 FM. Hacibel, radioku, inspirasi spirit hati. Hacibel, radioku, inspirasi spirit hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan membahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di radioku, inspirasi spirit hati. Ya, sahabat radioku, dimanapun Anda berada, baik yang ada di wilayah Cirebon maupun yang ada di wilayah Lumajang sana ya, yang juga mungkin di daerah-daerah lain juga yang mengikuti via streaming kami. Tiba saatnya kita melanjutkan dari apa yang tadi sudah dibicarakan oleh Guru kami Buya ya. Dan kepada Buya untuk dapat melanjutkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tadi kita bahas antara laki-laki dengan laki-laki. Antara laki-laki dengan barangkali kami sederhanakan saja perbedaan ulama, sebab kami akan membidik sesuatu yang lebih penting nanti antara auratnya wanita di depan kaum laki-laki. Adapun laki-laki di depan kaum laki-laki, jumhur ulama bahkan hampir sepakat ulama adalah antara pusat dengan lutut. Jadi selebihnya adalah haram ya. Kesepakatan ulama, kebanyakan ulama mengatakan wanita laki-laki dengan kaum laki-laki tidak boleh melihat antara pusat dengan lutut. Jadi mohon maaf, paha juga tidak pernah, apalagi mandi bareng ya di kamar itu tidak perkenankan lagi. Kadang-kadang ini juga dientengkan di pesantren-pesantren, sekalipun pesantren yang di situ ada ilmu fikih, ilmu syariatnya, tadi sebagian orang mengentengkan masalah ini. Adapun yang sudah disepakati, ini masih ada perbedaan sedikit antara masalah paha ujung paha, bukan ujung paha, itu adalah paha yang dekat ke lutut. Itu pun sedikit pendapat ulama. Adapun mohon maaf, batang paha yang atas yang mendekati kemaluan itu adalah dihukumi seperti kemaluan. Jadi kalau kemaluan dan lubang dubur disepakati, sudah tidak ada yang mengatakan boleh. Tidak ada tawar-menawar. Makanya kalau ada orang mandi bareng kelihatan, itu jelas haramnya, tidak bisa ditawar-menawar. Adapun ujung paha itu ada perbedaan. Baik, kita ditinggalkan ini. Jadi sebisa mungkin adalah tetap mengambil pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama bahasanya paha juga harus ditutup. Jadi jangan sampailah kita ini membuka lutut sampai pusatnya. Ini adalah masalah laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan pun demikian di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Adapun sebagian ulama, kebanyakan ulama mengatakan perempuan dengan perempuan pun juga kalau dalam mazhab Imam Syafi'i antara pusat dengan lutut juga perempuan dengan perempuan. Tapi ditolak oleh sebagian ulama yang mazhab lain. Bagaimana seorang perempuan dengan perempuan duduk-duduk kelihatan, mohon maaf, buah dadanya kelihatan ininya yaitu. Jadi maka sebagian ulama tetap mengatakan adalah boleh tampak di antara perempuan dengan perempuan yang wajar sajalah gitu ya. Jadi boleh leher terlihat, wajah terlihat, rambut terlihat. Tapi kalau sampai buka-bukaan terus dandanannya, mohon maaf, orang barat saat ini jarang ya, hanya kain kecil tuh yang ada di bagian perutnya. Ini adalah jika tidak pernah kan. Intinya adapun wanita dengan wanita di dalam mazhab kita Imam Syafi'i boleh terlihat selain daripada pusat dengan lututnya. Ini antara wanita dengan wanita yang muslimah yang ada ketakwaan. Jadi mohon maaf kalau terlihat betisnya, terlihat lengannya, itu adalah masih boleh. Terlihat dadanya, itu adalah masih terlihat menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Akan tetapi mazhab lain tetap mengatakan tidak pantas menampakkan ya seperti dada dan sebagainya. Baik, ini adalah yang ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Selesai. Kemudian antara wanita di depan mahramnya. Nah, ini mazhab kita Imam Syafi'i juga ini mendapatkan kritikan dari mazhab-mazhab yang lain dan ulama-ulama yang lain ya. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya seorang wanita di depan laki-laki yang mahram, bapak, anak, kakek, cucu,
bapak anak ya, kakek, cucu, saudara, paman, itu adalah mahram, adalah antara pusat dengan lutut laki-laki. Ini juga mendapatkan kritikan banyak di antara mereka karena perbedaan ulama. Dan alangkah baiknya kalau kita mengikuti jumhur ulama dalam hal ini, bahwasanya dia jika ada seorang perempuan di depan saudara laki-lakinya, tetaplah ditutup ya, kecuali yang wajar-wajar saja. Terlihat wajahnya, lehernya ya, terlihat wajahnya, lehernya boleh. Akan tapi kalau sampai hanya membatasi pusat dengan lutut, mohon maaf ya. Sekarang juga banyaknya zaman kefasikan sekarang ini, seorang saudara pun banyak yang dengan keberingasannya sampai menggauli adik perempuannya dan sebagainya. Maka kita perlu meninjau kembali dalam hal semacam ini. Biarpun dikukuhkan di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, memang itu adalah dalam pembahasan yang boleh dilihat, bukan berarti harus menampak-nampakkan loh ya. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki, seorang saudara di rumahnya terlihat betis adik perempuannya atau lengan adik perempuannya, kemudian mohon maaf sesaat mungkin adik perempuannya terlihat leher dan dadanya, maka itu adalah wajar, tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai di rumah dibudayakan seorang anak gadis pakai celana pendek begitu, terus terus dadanya tidak tertutup, itu adalah jelas tidak diperkenankan menurut kebanyakan ulama. Baik, itu adalah antara saudara dengan saudari perempuan mahramnya. Kemudian seorang wanita muslimah di depan orang kafir itu sendiri juga ada auratnya. Jadi sama dengan mahramnya tadi, jangan sampai terlihat ya. Jangan sampai ada yang terlihat yang sekiranya nanti bakal diceritakan kepada orang kafir. Orang ini anunya bagus loh ya, orang ini lehernya bagus, orang ini dadanya begini, orang ini ini khawatir. Jadi kalau Anda seorang wanita bersama orang kafir, karena kafir itu adalah puncak kefasikan, tidak bisa dipercaya, maka saat itu Anda harus hati-hati. Jangan Anda membuka, nanti akan diceritakan kepada orang kafir, lalu orang kafir itu ada kerinduan untuk menggoda Anda, maka Anda akan terjerumus. Nah ini, baik kita tinggalkan masalah ini, kita akan kembali kepada ini pembahasan yang sesuai yang kita bahas. Adapun nanti kalau ada orang yang ada beberapa para pendengar pengen didetailkan permasalahan yang ini tadi barusan yang kita persingkat, bisa saja nanti kita bahas. Cuman kita akan mengambil sesuatu yang lebih perlu. Bagaimana auratnya wanita di depan kaum laki-laki. Baik. Auratnya wanita di depan kaum laki-laki, ada jumhur ulama dari mazhab Imam Abu Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah sekujur tubuhnya tanpa terkecuali. Telapak tangan dan wajah adalah wajib ditutup juga. Ini harus diakui kol semacam ini. Makanya kalau ada orang di luar, orang-orang liberal yang mengatakan jilbab cadar itu adalah kebiasaan orang Arab, hanya karena orang Arab beringas syahwatnya tinggi, itu adalah orang yang kurang ajar dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan orang ini jumhur ulama, ingat kalau sudah hampir disepakati oleh ulama, ini tentunya hujahnya sangat kuat. Tetapi pendapat yang lain juga di dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua bahkan bukan dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab lain adalah mengatakan bahwa sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi telapak tangan dan wajah boleh terbuka. Ada orang wanita ini. Jadi inilah yang saat ini masyhur di Indonesia. Dan apakah ini pendapat tidak boleh diambil? Ya boleh, karena ini adalah masalah-masalah semacam ini selagi tidak aman dari fitnah. Aman dari fitnah itu maksudnya aman dari fitnah di sini artinya tidak ia tergoda dan tidak ia menggoda dengan wajahnya. Artinya seandainya Anda di masyarakat yang biasa bercadar lalu Anda buka kerudung, buka cadar, maka saat itu Anda akan dihinakan. Maka itu fitnah yang besar. Tapi kalau sudah di masyarakat Indonesia semacam ini, dan ini juga pendapat ulama-ulama besar ya, dari berbagai mazhab ada. Di mazhab Imam Syafi'i, kalau kita lihat pendapat yang kedua langsung Ashabul Wujuh mengatakan semacam itu. Kalau kita tahu Ashabul Wujuh siapa? Ashabul Wujuh ya, orang-orang besar ya nih. Nah ini jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i memang yang dikukuhkan adalah sekujur tubuhnya. Sehingga ini pendapat yang mengatakan bahasanya cadar itu adalah wajib. Nah cadar adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua adalah cadar hanya sekedar sunnah. Ya. Yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan cadar adalah wajib. Baik, kita tinggalkan sebentar cadar, masalah cadar dengan sunnahnya cadar dan wajibnya cadar. Baik, sekarang jilbab. Nah, kalau jilbab ini disepakati. Jilbab itu yang menutup kalau sekujur tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Sekujur tubuhnya selain wajah dan telapak tangan disepakati. Tidak ada tawar. Selain wajah dan telapak tangan. Artinya seorang perempuan menutup sekujur tubuhnya. Mohon maaf. Dan telapak kaki.
tumit ya. Tumit. Kaki itu. Jadi selain wajah, telapak tangan, kaki disepakati. Jadi kaki mulai tumit ke atas, kemudian kecuali telapak tangannya, kecuali wajahnya ini disepakati. Tidak boleh terlihat. Wajib ditutup ya. Wajib ditutup dalam. Ini tidak ada khilaf di dalam hal ini. Jadi wajib ditutup ya. Di depan orang laki-laki lah ya, di depan orang laki-laki. Jadi wajib ditutup. Jadi leher wajib ditutup. Tidak ada perkataan ulama yang berkenankan dalam ini. Leher wajib ditutup. Lengan wajib ditutup. Kemudian betis juga wajib ditutup ya. Ini kesepakatan ulama. Adapun masalah kaki, ada riwayat di situ, ada pendapat juga dinukil dari Imam Ahmad, kemudian dari Abu Hanifah. Jadi kaki boleh terlihat. Ada sebagian orang yang berhati-hati pakai kaos kaki, ini kemuliaan, tidak bisa dipungkiri. Kemudian tangannya adalah ini. Kemudian ada lagi kemurahan, mohon maaf. Seandainya lengan itu naik sedikit-sedikit, ini dimaafkan. Lain ya. Karena pergelangan, Bu ya. Di atas pergelangan naik sedikit karena angin, karena apa, itu dimaafkan. Karena susah ya, kalau harus diikat begini. Jadi ini kemudian. Tapi kalau sudah sampai ke lengan atas, ini adalah sudah tidak ada maaf. Baik, ini adalah masalah jilbab. Menutup rambut, selain wajah, telapak tangan, kaki, itu adalah disepakati tidak bisa ditawar lagi. Kemudian lagi yang lebih hebat lagi, yang ulama mengukuhkan lagi adalah tumit. Yang mengatakan tumit boleh dibuka adalah sedikit. Tumit boleh dibuka. Jadi ada seorang wanita yang pakai kerudung bagus, kelihatan kakinya. Ini kebanyakan mengatakan diharamkan. Tapi masih ada pendapat. Baiklah, kita gampangkan saja urusan semacam ini. Ini bukan urusan hukukun nas ya. Bukan urusan mengambil uang ya. Dalam urusan hal ini, makanya kita akan ringankan. Tapi tetap kita pada irama mematuhi ulama. Jangan sampai ini bukan urusan uang. Kalau nggak pakai kerudung nggak apa-apa. Ini haram, melanggar ini. Kalau pakai kerudung adalah satu keharusan. Baik, ini jadi yang wajib ditutup adalah sekujur tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan kaki, itu yang disepakati tidak ada tawar. Kemudian ini wajah, telapak tangan dan kaki, wajah, telapak tangan dan kaki, maka ini menurut jumhur ulama, lagi-lagi ya. Kalau tadi tidak ada khilaf ya. Selain telapak tangan, selain wajah, selain kaki itu adalah tumit, itu kaki itu. Itu disepakati tidak boleh dibuka di depan orang lain. Tapi kalau wajah, telapak tangan, Anda wahai wanita, wajahmu, tanganmu, telapak tanganmu, kakimu, menurut jumhur ulama, 4 madhab semuanya ya. Ulama mengatakan wajib ditutup. Wajib ditutup. Harus ini. Kemudian ya, wajib ditutup. Ada pendapat yang kedua. Jadi ulama juga di dalam madhab Imam Syafi'i, mereka juga mujtahid di dalam madhab Imam Syafi'i banyak. Di dalam madhab Imam Malik juga ada. Mereka mengatakan sunnah. Artinya tetap lebih mulia. Jadi mengenakan cadar. Cadar menutup muka. Ya, menutup mukanya. Kemudian telapak tangannya sampai kakinya, itu adalah jelas kemuliaan. Jadi perbedaan di sini antara wajib dengan sunnah. Maka alangkah baiknya kalau memang bisa seorang wanita mengenakan cadar. Baik. Di sini kami ingin ya, karena ada desas-desus pada akhir-akhir ini, memang seolah-olah orang mewajibkan dengan cadar saja sehingga merendahkan yang tidak pakai cadar. Jadi sudahlah, kalau di masyarakat kita di Indonesia, orang itu Masya Allah di zamannya orang pada telanjang itu, cukuplah orang pakai jilbab yang rapi, terlihat wajah dan telapak tangannya sama kaki, sudah Alhamdulillah. Ini sudah syukur, jangan dibebani lagi dengan sesuatu yang berat. Memang kita perlu membuat peningkatan, sampai menggunakan cadar boleh. Dan tidak dipungkiri, cadar adalah banyak pertama. Lebih baik. Cuman permasalahannya kita jangan, ada hal yang lebih penting untuk jangan menggunjing, jangan makan riba, jangan, itu yang lebih dipentingkan yang harus kita utamakan kepada wanita-wanita kita itu. Kemudian kebiasaan berduaan, kholwah. Lah ini tidak pernah dicermati. Apa artinya pakai cadar berduaan dengan laki-laki misalnya ya? Ini kan satu hal yang harus diperhatikan. Baik. Jadi cadar tidak bisa dipungkiri, itu adalah wajib. Ada, mohon maaf, ada beberapa waktu yang lalu kita mendengar salah satu kiai ya, yang di sekitar tempat kita ini merendahkan cadar. Innalillahi. Kami mendengar sebuah radio. Subhanallah, dia berbicara ngejek orang pakai cadar. Wah, ini Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah musibah. Cadar adalah agama. Cadar adalah syariat. Cuman perbedaan ulama di sini, kebanyakan ulama mengatakan cadar wajib, sebagian lagi mengatakan cadar adalah sunnah.
dalam hal-hal ini maka pada kesempatan ini kami ingin mencoba menghadirkan ya tentang hujjahnya cadar. Adapun hujjahnya orang yang mengatakan cadar itu hanya sekedar sunnah. Artinya tidak pakai cadar pun bukan sesuatu yang haram. Sebab sunnah itu artinya kalau ditinggalkan bukan melakukan sesuatu yang haram. Jadi ini harus kita adil dalam hal ini. Adapun hujjahnya orang yang mengatakan cadar wajib, waduh sangat banyak. Sangat banyak sekali. Riwayat dari Bukhari, Muslim ini banyak sekali. Sehingga menggunakan cadar ini adalah wajib menurut mereka. Akan tapi pada kesempatan ini kami ingin hadirkan bahasanya mengenakan cadar itu adalah sunnah. Kita coba hadirkan perkataan para ulama yang ini juga di dalam mazhab kita Imam Syafi'i juga ada. Jadi agar kita itu sedikit reda. Supaya yang pakai cadar tidak sombong dengan cadarnya ya. Kemudian yang tidak pakai cadar menyadari kalau cadar itu sunnah. Jadi ada keinginan untuk meningkatkannya. Sebab sekarang permasalahannya ada kesalahpahaman seseorang mengatakan seolah-olah yang tidak pakai cadar ini adalah melakukan keharaman dan zina dan sebagainya. Sehingga orang yang pakai cadar itu hatinya menjadi kotor karena merendahkan yang tidak pakai cadar. Juga belah ini adalah yang harus kita hadirkan. Apa kata ulama? Ulama memang ada pendapat. Jumhur ulama mengatakan pakai cadar adalah wajib. Selesai ya? Iya. Baik. Kemudian kita akan membahas kira-kira mana ulama-ulama termasuk di dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada ulama-ulama. Cobalah Anda baca dari kitab Minhaj dan sebagainya bagaimana menanggapi perbedaan ulama tentang ini. Mereka selalu ada qaul tsani, qaul tsalits, qaul tsani, qaul tsalits, qaul tsani, pendapat kedua. Dan pendapat kedua di situ bukan pendapatnya orang lain, pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi cadar memang ada orang yang mengatakan cadar tidak wajib. Barangkali satu persatu ya. Ada di antaranya hadis yang diambil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya cadar itu tidak wajib. Ya, sunnah saja. Misalnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah anna Asma binta Abi Bakrin radhiyallahu anhu, Sayyidah Asma binti Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah. Masuk ke tempatnya Rasulullah. Wa 'alaiha thiyabun riqaq, mengenakan baju yang tipis. Fa'aradu anha, kemudian Nabi Muhammad berpaling dari Asma. Asma adalah saudarinya Sayyidah Aisyah. Jadi iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Jadi Rasulullah dengan Asma adalah bukan apa-apa, ipar saja. Artinya Asma wajib menutup auratnya. Asma masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah itu dalam keadaan pakai baju yang kurang sempurna. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu idza balagat al-mahidah, kalau sudah usia haid, maksudnya sudah balik, lam yasluh ayyura minha, tidak boleh terlihat dari perempuan tersebut ila hadza. Kemudian hadza itu apa? Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada wajah wa ila wajhihi wa kaffaihi. Jadi Nabi Muhammad mengisyaratkan kecuali kalau sudah perempuan gentil seperti kamu Asma, di depan laki-laki tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan ini. Ini adalah riwayatnya. Adapun nanti ulama hadis melemahkan ini ya, makanya karena hadis ini memang diperselisihkan, yang melemahkan ini tetap mengambil yang mewajibkan. Jadi ini perbedaan. Jadi harus dipahami hal-hal yang semacam ini. Dan ulama-ulama dalam hal ini hadis ini ada sebagian mengatakan hadis ini sahih, ada mengatakan hadis ini adalah dhaif, ada yang kedhaifannya bermacam-macam karena mursal, kemursalan seperti ini yang tidak ada pendukungnya. Banyak. Jadi Ibnu Hajar bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari dalam hadis ini, bukan mengomentari, mendatangkan beberapa orang yang melemahkan hadis ini, tapi sekaligus beliau mengisyaratkan bahwa ada sebagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini adalah benar. Jadi ini hadis kayak. Kemudian ada hadis lain lagi yang dipakai oleh orang yang mengatakan cadar itu sunnah ya. Ada seorang perempuan diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, anna imra'atan ja'at ila Rasulillah, seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tu li ahaba laka nafsi. Ji'tu li ahaba laka nafsi, aku datang untuk menghibahkan dirimu kepadaku ya Rasulullah, menghibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Fa nadhara ilaiha, kemudian Rasulullah melihat kepada wanita tersebut. Wa sa'idan nadharu ilaiha wa sawwabahu. Jadi Nabi Muhammad melihat, diperhatikan dari atas ke bawah begitu. Summa ta'ta'a ra'sahu, kemudian Nabi Muhammad menunduk. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yakfid fiha syai'an jalasat.
setelah wanita itu yang menghibahkan dirinya, ini ada disebutkan dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran dalam ayat hijab ya, masalah ayat seorang mu'minah in wahabat nafsaha itu, seorang perempuan yang menghibahkan dirinya itu ada. Akhirnya wanita itu setelah sadar bahasanya kelihatannya Rasulullah tidak minat, akhirnya duduk. Nah ini bagaimana Rasulullah melihat wajahnya, kelihatan di sini. Nah ini, jadi ini menunjukkan bahasanya diperhatikan oleh Rasulullah untuk ini. Tapi sebagian ulama yang mengatakan hijab wajib apa? Ini kan dalam irama Minang kan itu. Jadi semuanya ada hujah. Makanya kami ingin meredam itu, jangan sampai ada kesombongan yang pakai cadar ya. ini hujah dan diambil oleh para ulama. Kemudian bahkan dalam riwayat lain ada riwayat lain. Ini hadisnya ini adalah sahih. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam Syarah Muslim, bahkan menjelaskan maknanya bahwasanya di situ memang Rasulullah melihat wajahnya. Nah, kemudian ada lagi riwayat dari Rasulullah SAW diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Nah, Sahihtu ma'a Rasulullah salat yaumal Aid. Kami melakukan salat pada hari Aid, hari raya. Fabada bi sholati qabla al-khutbah. Biasa Nabi Muhammad melakukan salat sebelum khutbah. Bi ghairi adzan wal iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tsumma kemudian Nabi Muhammad berdiri mutafakian ala Bilal, nyandar ke Bilal begitu. Fa amara bi taqwallah, berkhutbah bertakwa kepada Allah, wa hatta ala taatihi, mengajak orang untuk taat, wa wa'adun nasa, memberikan nasihat kepada orang-orang, wa zakarahum, dan mengingatkan mereka. Tsumma madha, kemudian berlalulah khutbahnya hatta ata an-nisa'u. Kemudian datang rombongan perempuan. Fama'adahunna wa dzakarahunna. Kemudian Nabi Muhammad mengingatkan wanita-wanita. Faqala tasaddaqna, hai para wanita, senanglah engkau bersedekah. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Sebab banyak dari wanita-wanita itu jadi kayu bakarnya neraka jahanam. Faqalat imra'atun min saffatin nisa'. Ada perempuan di tengah-tengahnya. Ada rombongan perempuan, ada wanita di tengah-tengahnya. Safa'ul qaddaini. Ada hitamnya di wajah, di pipinya itu. Ada pipinya itu ada garis hitam begitu. Nah, faqalat, dan berkata, ya lima ya Rasulullah. Kenapa kok seperti itu ya Rasulullah? Qala li annakunna, sebab kalian itu tuktirna syikata, banyak ngeluh, wa takfurnal ashira, enggak pernah syukur dengan suamimu, keluargamu. Dan faqala, kemudian perawinya mengatakan faja'alahunna, kemudian wanita-wanita itu yatasaddaqna, pada berebut untuk bersedekah ya. Khulyihinna, daripada perhiasannya dilemparkan situ pada hiasan kalungnya yang ininya. Apa yang diambil oleh para ulama? Waktu ada perempuan itu ngomong, kelihatan hitam di pipinya, pakai cadar atau tidak di sini. Ya kan? Kalau pakai cadar kan tidak terlihat hitam pipinya. Ulama itu hebat. Jadi jangan soklah lebih pandai dari mereka. Jadi dari hadis begitu, oh ada perempuan. Mestinya Rasul ngomong, bu besok pakai cadar loh ya kan begitu. Sebab takhir bayaran waktil hajah tidak boleh, menunda keterangan selagi itu wajib nggak boleh bagi Rasulullah. Ternyata dibiarkan perempuan ini. Ini adalah riwayat-riwayat tentang masalah. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Imam riwayat dari Imam Muslim, Imam Nasa'i, Ad-Darimi, Ahmad, Imam Baihaqi. Dan ini masalah hadis, dan masih banyak kalau kita hadirkan riwayat-riwayat itu. Hadis yang keempat barangkali ini, mana tahu kita perlu berapa hadis ya. Hadis yang keempat dari Fatimah binti Qais ya. Anna Amr ibn Hafs talaqaha al-battata. Ada suaminya telah mencerainya ya. Telah mencerainya, dan suaminya dalam keadaan ghaib, tidak ada. Faja adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakar dzalika lahu, kemudian bercerita kepada Rasulullah kalau suaminya menceraikan. Intaqil ila ummi syuraik. Pergilah kepada ummi syuraik. Faqultu sa'af'al. Baik ya Rasulullah, aku akan melaksanakan. Maka la taf'ali. Jangan kau lakukan kalau begitu. Inna umma syuraik imra'atun katsiratud difan. Ummu syuraik banyak tamunya. Fa inni akrahu ayyasquta khimaruka aw yankasifit thawbu an sakaika fayaral qawmu minka ma takrahina. Aku tidak ingin kalau ternyata jatuh kerudungmu kemudian betismu terlihat. Tapi intasil ila bin ammiki, tapi pindahlah kamu ke rumah anak pamanmu Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma yang buta. Ya? Innaki idza wada'ti himaraki lam yaraki. Sehingga kalau kamu tidak pakai kerudungmu, dia tidak melihat. Nah, di sini himar ini adalah bagian kepalanya. Jadi di depan orang buta kepalanya. Dari mana ulama memahami ini?
Jadi di sini adalah Nabi Muhammad tidak mengatakan wajahmu yang harus kututup, tapi khimar sama betis, dan begitu ya. Jadi khimar itu penutup kepalanya sama betis. Takut tutup kepalamu yang jatuh, bukan nikopmu, bukan cadarmu yang terlihat. Tidak. Khawatir di situ banyak tamu. Khawatir nanti kamu kebuka kepalamu sehingga dilihat oleh orang-orang, atau betismu tersingkap. Paling enak kamu kepada Ibnu Ummi Maktum, itu sepupumu, tapi dia kan buta. Jadi nanti kalau saat-saat kamu boleh membuka kerudungmu, kata dia tidak melihat. Jadi adalah salah satu hujah yang dipakai oleh mereka. Apapun bentuknya hujah, biarpun sebanyak ini yang kami sebutkan tadi, itu masih kalah dengan hujahnya orang ini yang mengatakan wajib bercadarnya. Riwayat dari Abdullah ibn Abbas juga, bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atan nisaa yauma id, datang nisa pada hari raya, faqala lahum, kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka, bercerita tentang ada fawa'adahunna, kemudian Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, wa amarahunna bisadaqati, mereka bersedekah. Ini kan sudah tadi ya, mirip ya hadisnya, cuman ini periwayatan lain. Jadi menunjukkan bahwasanya Abdullah ibn Abbas juga meriwayatkan hadis yang serupa waktu hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata melihat seorang perempuan yang terlihat wajahnya, dan masih banyak. Kemudian juga waktu Nabi Muhammad sallallahu kemudian ada hujah yang lain, akan tapi tidak langsung dari nasnya, adalah waktu haji, bahwasanya di haji itu sendiri ternyata wanita tidak boleh menutup wajahnya ya. Tidak boleh menutup wajahnya, tidak boleh menempelkan kain di wajahnya. Kalaupun harus ditutup adalah harus ada jarak. Sehingga banyak orang tidak pakai tutup. Ini menunjukkan bahwasanya kalau memang itu adalah kewajiban yang karena banyak hal, karena membahayakan tentang akhlak dan sebagainya, tentunya biarpun di dalam haji tetap wajib ditutup. Karena buktinya di dalam haji tidak wajib ditutup, bagi orang yang mengatakan sunnah, itu menunjukkan bahwasanya menutup wajah itu hanya kesunnahan saja. Baik, kita tidak akan panjang sudah karena waktu ya. Jadi sudah cukup insyaallah hujah yang semacam ini tentang bahwasanya Nabi Muhammad, bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan cadar itu adalah sunnah, mereka juga punya hujah-hujah. Tetapi lagi kami kembalikan bahwa kalau kita baca yang mengatakan wajibnya, hujahnya lebih banyak. Sehingga karena lebih banyak dan jika lebih jelas, kami tidak perlu menyebutkannya. Coba kita sebutkannya agar tidak terjadi khilaf tajam. Jadi sebagian orang yang berkisi keras dengan cadarnya, seolah-olah sudah baik, Masya Allah. Ini juga tidak dibenarkan. Maka ini ada nasihat secara umum. Baik, sudah jelas perbedaan masalah cadar adalah antara wajib dan sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan cadar adalah bukan agama, itu adalah orang yang bodoh, jelas itu. Jadi jelas cadar adalah sunnah. Yang pakai cadar alhamdulillah. Kalau ada wanita solehah, pinter, cadar dan tidak pakai cadar, tentu yang pakai cadar lebih bagus. Tidak bisa dipungkiri. Sekarang permasalahannya adalah adab lainnya. Tadi kita sebutkan keinsyafan memahami ilmu. Jadi lihat, cadar adalah kewajiban zahir, tapi ada kewajiban batin untuk memuliakan orang lain. Jangan sampai Anda pakai cadar, ternyata di hati Anda tidak melihat orang lain merendahkan. Kasihan benar itu kiai, istrinya tidak pakai cadar. Kadang-kadang kemana-mana yang diurusi cadar saja, padahal hal lain yang perlu diperhatikan. Jangan berzina, jangan menggunjing, jangan ini, sehingga sibuk dengan urusan cadar. Nah, ini musibah. Memang harus, tapi kalau ada orang pakai cadar atas. Jadi orang cadar yang merendahkan orang yang tidak pakai cadar, rendah orang pakai cadar itu. Lebih rendah lagi sudah tidak pakai cadar, merendahkan yang pakai cadar. Ini harus imbang dong. Kalau Anda tidak bisa pakai cadar, minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk pakai cadar. Atau Anda doakan orang yang pakai cadar karena dia mengambil sesuatu yang berat. Itu adalah kemuliaan. Jangan gara-gara yang pakai cadar, sebagian yang pakai cadar akidahnya sesat, suka mengkafir-kafirkan, gara-gara itu Anda marah dengan orang pakai cadar. Ini juga musibah. Orang pakai cadar kemuliaan. Lihat ini, agama harus adil loh ya. Mohon maaf, Islam indah. Jangan sampai Anda itu merendahkan sunnah Nabi Muhammad SAW gara-gara kebencian Anda kepada kelompok. Mohon maaf, orang pakai jenggot adalah Nabi Muhammad pakai jenggot mulia. Kalau ada orang pakai celana tinggi, itu adalah kebaikan. Makanya kalau memang ada orang pakai celana tinggi gantung kemudian pakai jenggot, kok dia suka mencaci maki, itu yang salah mencaci makinya, bukan jenggotnya. Jangan dicaci si jenggot celana gantung, hati-hati. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang pakai jenggot, bagus itu. Kalau ada orang pakai celananya tinggi, bagus.
Ini adalah kemuliaan. Karena hal ini masalah khilaf antara makruh dengan haram. Jadi yang pakai tinggi lebih bagus daripada yang tiga. Daripada yang celananya sampai ke bawah mata kaki. Makanya jangan merendahkan syariat. Termasuk cadar begini. Cadar jangan-jangan sampai merendahkan cadar. Gara-gara orang yang pakai cadar banyak yang aneh-aneh. Itu kelompok itu pakai cadar, kelompok ini pakai cadar. Akhirnya kita pukul rata sehingga cadar menjadi salah. Bukan. Cadar itu adalah agama. Siapapun pakai cadar. Di Hadramut orang pakai cadar semua. Masya Allah. Kalau seandainya masyarakat kita bisa dibentuk semacam itu, luar biasa. Tapi kita itu punya martabat. Di Indonesia sudah alhamdulillah orang pakai kerudung. Orang pakai kerudung yang rapat sudah syukur, alhamdulillah. Jadi cadar itu seperti itu. Jadi tolong akhlak hati. Kalau Anda sudah pakai cadar, Masya Allah bersyukurlah kepada Allah. Doakan orang lain. Tapi yang belum pakai merendahkan. Ada pun dalam perbincangan jangan dikit-dikit cadar. Kamu pakai cadar ya, kamu pakai cadar. Ada dakwah yang lebih hebat lagi. Apalagi kadang-kadang ahli ilmu yang suruh pakai cadar, yang sudah mengerti tentang ilmunya, bukan tidak mengerti ilmu. Ibu ini ada sebagian kiai, kadang-kadang ada merendahkan kiai, bagaimana istrimu tidak pakai cadar? Ya Ustaz, kiai juga ngerti ilmu tentang pakai cadar tadi. Jadi janganlah hal-hal yang semacam itu menjadikan orang tidak nyaman. Kemudian sisi lain, hei kamu yang tidak bisa pakai cadar, atau itu wahai kiai atau ustadz yang istrimu tidak pakai cadar, jangan merendahkan yang pakai cadar. Hati-hati, Anda merendahkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dipandang adil ini. Baik, harus pandang adil. Kemudian setelah itu kita kembali kepada yang umum masyarakat Indonesia, kita tinggalkan cadar. Masalah jilbab, mohon maaf, jilbab itu adalah kewajiban. Jilbab itu adalah memakai kecuali menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tapi adakah aturan-aturan yang benar di dalam mengenakan jilbab? Jangan sampai jilbab itu asal. Sekarang ada modeling itu bukan ustadz. Model dan modeling bukan ustadz. Model atau yang namanya orang desainer itu bukan ustadz. Dia hanya ingin membuat baju yang sekiranya bakal sesuai, bakal terjual, bakal banyak pembelinya dan sebagainya. Dia bukan ustadz. Makanya Anda sebagai ustadzah, apalagi anak-anaknya kiai atau ustadz, jangan ikut istilah baju gaul dong. Masa Anda ikut artis? Anda punya aturan dong dalam mengenakan baju. Ini ada musliahnya anak-anaknya kiai ini, malahan yang aneh-aneh bajunya ya. Karena dia banyak duit, banyak yang ngasih dia. Masya Allah, musibah ini. Ada aturannya. Pakai jilbab ternyata tidak cukup dengan istilah gaul. Baik, boleh pakai jilbab gaul itu, bolehnya bukan berarti itu yang dibidik. Dari orang yang bajunya seronok, bajunya setengah badan, pengen hijrah kepada jilbab yang benar, lalu pakai jilbab gaul dulu pelan-pelan, nanti hadir ke majelis, setelah hadir majelis mulai mengurangi aneh-anehnya, baru menuju ke kesempurnaan. Ini adalah marhalah, satu cara, masa transisi daripada masa jahiliyah, masa islami, baju jahiliyah, baju islami. Kalau langsung dirubah menjadi baju yang seperti apa misalnya, berat ya? Maka mungkin berat. Nah, tapi jangan menjadi baju gaul yang enggak benar, baju ketat, baju muslimnya ketat. Apakah itu sudah menutup aurat? Masya Allah, ini musibah. Ada sebagian orang bagaimana menutup aurat dengan baju yang ketat. Bukankah menutup aurat itu yang penting kulit kita tidak terlihat antara wajah dengan kecuali wajah dan telapak tangan? Memang, akan tapi hadis Nabi itu luas. Tidak hanya berbicara tentang yang wajib ditutup adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ternyata ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala ummati nisa'un kasiyat ariyat. Sayati ala ummati nisa'un kasiyat ariyat. Akan datang kepada umatku wanita yang pakai baju tapi telanjang. Ada lagi Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis bahwasanya sinfani min ahlin nari, dua orang yang termasuk mereka ahli neraka, lam arhumah, yang aku tidak melihat sebelumnya. Qaumun ma'hum siyat, ada qaumun ma'hum siyatun keadana bil baqar, yang punya cambuk kerjanya untuk nyambuk wong dolim ini. Yang kedua nisaun kasiyat ariyat, perempuan yang kasiyat ariyat, kasiyat pakai baju tapi kayak panjang. Gimana tampilannya? Zaman dulu belum kebayang. Pakai baju. Jadi ada model. Itu model tahun katanya sih, ingat baju-baju tahun 78 atau 80, lihat ada orang pakai baju maxi panjang, tatonya dibelek ya. Sampai pahanya. Lah itu khasiat, pakai baju tapi telanjang. Itu model. Jadi model untuk melanggar untuk buktinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang semuanya lebih parah lagi. Pakai baju tapi ternyata lekuk tubuhnya masih membangkitkan syahwat. Membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Kutuklah orang-orang itu. Masya Allah. Disuruh mengutuk orang-orang yang semacam itu. Jadi tidak cukup baju Anda, wahai adik-adik putriku yang cantik, yang soleha. Tidak cukup bajumu itu hanya sekedar menutup aurat. Tapi apakah membangkitkan syahwat atau tidak? Jadi tidak pakailah baju yang longgar. Jangan pakai lekuk-lekuk itu. Jangan hanya ikut fatwanya para modeling atau para desainer atau para artis. Itu bukan mufti. Jadi pakai baju yang wajar. Ini permasalahannya adalah orang yang dari ahli ilmu pun kadang ngikut-ikutan.
Mohon maaf, kadang-kadang ada kuncungnya dikelihatkan ya. Mohon maaf, kuncung ya. Pakai kerudung kuncung. Anak bunyai komponinya dikelihatkan, masya Allah. Ilmu fatwa baru ini ya. Mohon maaf, ini harus kesepakatan disepakati. Ini harus diperhatikan. Nah, tapi jangan sampai derajat berlebihan sampai dipaksa pakai cadar, mungkin repot ya. Cukup seperti itu, Anda tutup. Yang penting wajah dan telapak tangan Anda tidak terlihat tidak apa-apa, yang rapi, yang cantik. Jangan menunjukkan lekuk-lekuk tubuh Anda. Ini sudah masya Allah luar biasa. Kemudian adab lain lagi. Wahai Anda yang sudah berjilbab cantik bagus, kemudian Anda melihat orang yang jilbabnya belum benar atau menutup auratnya, masih lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, Anda sekali-kali jangan merendahkan. Anda tidak tahu barangkali dia orang yang masa transisi membuat perubahan, ingin hijrah kepada kemuliaan. Anda kalau memang cinta kepada mereka, Anda lintaskan doa di dalam hati Anda. Semoga ya Allah tingkatkan orang ini sudah mulai menutup aurat, biarpun lekuk tubuhnya masih terlihat. Ya Allah tingkatkan, ya Allah tingkatkan, ya Allah tingkatkan, ya Allah. Begitu. Kemudian atau Anda melihat orang di pinggir jalan yang belum menutup aurat, seharusnya Anda menangis. Itu umat Nabi Muhammad yang tidak menutup aurat, mesti Anda berdoa. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslimah yang sudah pakai jilbab atau pakai cadar untuk merendahkan orang yang belum pakai jilbab. Ingat, merendahkan itu adalah penyakit hati dan membahayakan. Adapun orang tidak pakai jilbab adalah dosa zahir. Selagi dia masih meyakini itu wajib, masih ada maaf nanti. Insya Allah. Tapi kalau sudah merendahkan orang, maafnya dari manusia. Akan tapi pun demikian, jangan ngentengkan urusan jilbab. Tetap Anda harus berusaha mencapai kemuliaan dalam urusan jilbab ini. Semoga Allah menjaga kita semua. Ini saja karena waktu, insya Allah bisa dilanjutkan pada acara-acara kami selain pada pagi hari ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih panjang lebar. Mungkin hari ini karena waktu ya, tinggal beberapa menit saja beri kesempatan bertanya. Tapi untuk kelanjutannya bisa di benang merah yang akan datang atau acara setiap pagi. Kami juga banyak acara di sini ya, bukan setiap pagi ya, seminggu berapa kali, insya Allah bisa disambung. Inilah jadi tadi keinsyafan yang harus kita hadirkan, jangan merendahkan orang lain ya. Kalau salah kebenaran harus dianggap sebagai kebenaran. Kemudian adab di dalam kita memandang orang lain itu penting. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat radioku dimanapun Anda berada, tadi sudah panjang lebar dijelaskan tentang masalah aurat ya, dan juga masalah jilbab yang disampaikan oleh Bu Yahya. Dan barangkali bagi sahabat yang ingin bertanya ya, dipersilakan. Dan sementara di meja kami SMS sudah banyak yang masuk ya. Baik, masih ada waktu sekitar 19 menit ke depan ya buat sahabatku yang ingin bertanya langsung ya. Oke, baik, kita akan angkat saja beberapa telepon ya yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Yudi Kasama. Nah, dengan Kang Yudi. Mana Pak Yudi pertanyaannya? Iya. Assalamualaikum ya. Saya mau tanya masalah orang yang pakai kerudung. Saya lihat itu banyak di daerah Cirebon itu, terutama ya daerah Santri gitu, pakai kerudung. Tapi itu banyak yang lehernya kelihatan itu. Itu bagaimana Bu ya? Kayak seolah-olah pakai kerudung cuma makanya aja gitu, tapi lehernya tuh banyak kelihatan. Kerudung model jilbab seperti itu. Terus yang kedua, masalah mungkin di luar tema, masalah istikharah Bu ya. Istikharah dalam pencarian calon istri itu ya. Kan kita dianjurkan istikharah. Nah, bagi kita yang bersangkutan antara calon dari suami atau istri itu kan ya membantu istikharah gitu. Nah, ada yang bilang istikharah misalkan itu kan lewat mimpi, tapi tidak harus lewat mimpi ya biar karena kita tidak memahami mimpi tersebut kan sama aja bohong ya. Nah, apakah boleh misalkan kita minta istikharah kepada kiai atau ustadz gitu Bu ya? Di istikharah maksudnya itu, iya. Ada yang bilang itu lebih dikuatkan kepada yang bersangkutan itu Bu ya. Apakah ada hadisnya atau gimana Bu ya? Baik. Mungkin sudah cukup segitu aja. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya, sudah ada pertanyaan tentang memakai kerudung katanya Bu, tapi lehernya kelihatan seperti apa? Baik ya. Tentunya sikap Anda yang pertama, Anda tidak boleh buru-buru merendahkan mereka, karena ada sebagian mereka memang tidak ngerti, belum tahu, dan tidak semuanya mendengar radio hari ini juga begitu. Jadi Anda harus lebih lemah lembut. Akan tapi Anda mulai dari keluarga Anda,
orang yang bersama Anda. Itu saja Islam itu indah. Serta-merta merendahkan juga tidak boleh ya. Bahkan ada sebagian orang mengira kerudung itu hanya di luar saja, sehingga di rumah dengan tetangga-tangganya sudah biasa nggak pakai kerudung. Ada kalau di pengajian saja pakai kerudung. Masih lumayan di pengajian pakai kerudung daripada di pengajian juga tidak pakai kerudung kan. Cuman kita pengen membuat peningkatan-peningkatan. Yang jelas itu salah. Tetapi apakah setiap kesalahan harus kita langsung tunjuk begitu kamu salah? Kan tidak, ada adabnya. Mungkin dia tidak mengerti atau belum paham ini. Jadi yang jelas leher harus ditutup. Bagaimana pertama? Makanya kalau memang ada, bahkan seandainya mungkin Anda melihat istrinya kiai tidak pakai kerudung, ya, istrinya kiai pakai kerudung tapi lehernya masih kelihatan. Ini bagaimana hukumnya? Kan begitu ya? Ya, mungkin itu kalau memang kebiasaan. Mohon maaf kalau di foto tidak tentu. Bisa saja di foto itu adalah sebetulnya dia menutup, pas di foto tidak pakai. Itu kan bisa saja, tidak uturan dengan foto. Misalnya Anda lihat istrinya kiai, mohon maaf, kenapa harus saya contohkan kiai? Karena kita urusannya adalah sama kiai, sebabnya berbicara katanya kiai, biarpun kita juga belum kiai. Nah, kita mulai dari kiai dulu aja lah. Misalnya Anda melihat istrinya kiai, kemudian kok lehernya terlihat, itu apa sikap Anda? Nah, istrinya kiai kan bukan kiai ya, artinya mungkin ilmunya tidak nyampe. Dan istrinya kiai juga punya nafsu. Mungkin sudah diingatkan sama kiainya masih bandel kan begitu. Jadi bukan serta-merta kiainya yang dijelekin ya. Kan ada istrinya bandel, tidak mau dengar. Padahal kalau di rumahnya. Atau istri kiai yang sebetulnya ngerti tapi ngentengin ya. Hal-hal macam itu. Jadi jangan sampai Anda merendahkan, apalagi merendahkan kiai. Apalagi bukan kiai. Jadi kiai saja bisa gagal menyuruh istrinya pakai kerudung yang benar ya. Apalagi bukan kiai. Jadi kita harus punya sikap yang lembut. Tapi tetap harus kaidah haram ya aslinya seperti itu. Memperlihatkan lehernya adalah tidak diperkenankan. Nah, ini harus, tidak bisa dipungkiri. Cuman sikap kita itu loh yang harus lebih luas, lebih bagus. Baik, kemudian masalah istikharah, memanglah hadis Nabi. Hadis istikharah kan bukan orang lain yang beristikharah. Hadis sahih tentang istikharah adalah tentang dirinya sendiri. Seseorang menginginkan sesuatu, dia melakukan sholat 2 rakaat lalu berdoa Allahumma inni astakhiruka, doa istikharah untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana dengan istikharahnya orang lain? Orang lain istikharah itu ceritanya begini. Misalnya Anda minta tolong kepada saya, suruh dipilihkan. Saya tidak bisa milih soal istikharah. Jadi istikharah saya bukan istikharahnya Anda. Jadi seorang kiai atau ustadz mengistikharai Anda karena Anda bertanya kepada dia. Saya mustasyar amin. Sebab kiai yang merasa dirinya akan ditanya, dia amin, amanat. Tidak hanya pilih, bukan sekedar dia itu makelar jodoh seperti memadukan antara merpati dengan merpati begitu, bukan. Jadi memang ada amanat di situ sehingga kiai yang ditanya pun dia mencermati, menghayati, melihat, ya kan, memperhatikan seperti itu, diperhatikan gitu. Jadi sampai istikharah sendiri beliau. Tapi istikharah Anda adalah lebih utama. Karena istikharah orang lain bukan Anda. Sebab kalau lapangan dada Anda sendiri, bisa saja Anda salah istikharah. Anda istikharah kepada orang yang memihak kepada calon Anda. Ya langsung aja ya, saya cocok kan begitu. Jadi Anda minta tolong kepada orang, Anda sendiri seharusnya. Kecuali memang orang yang Anda lihat adil dan sebagainya. Coba Anda minta istikharah pada calon mertua Anda yang nunggu Anda. Ketemu judulnya Anda? Langsung jadi. Jadi memang istikharah adalah pada diri Anda sendiri. Baik. Kemudian istikharah dilakukan dengan sholat, bukan dengan yang lainnya. Adapun cara selain sholat adalah Anda hindari. Boleh Anda misalnya tafaul, mengambil cara yang baik dengan membaca Al-Quran. Kalau banyak khoknya adalah ini adalah memang bukan diajarkan Rasulullah SAW. Anda boleh melakukan itu semua, akan tapi syaratnya sudah istikharah dengan sholat. Kadang-kadang mendahulukan cara-cara yang aneh itu. Dengan tasbih, dengan membuka Al-Quran. Nah kok caranya Rasulullah ditinggal melakukan cara ini bagaimana? Ini semuanya. Baik, cara sholat. Kemudian tidak harus melihat mimpi. Lalu apa yang Anda ketemukan setelah istikharah? Istikharah itu adalah anjuran Rasulullah. Jika Anda menginginkan sesuatu, cukup Anda lakukan sholat, selesai. Besok Anda melakukan proses. Kalau jadi, kalau tidak, selesai. Allah yang membimbing itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk sahabatku ya, untuk via telepon mungkin kita tutup dulu ya, karena waktu memang dan sudah banyak SMS yang masuk, mungkin kita harus bacakan dulu ya. Yang lebih ya, SMS yang sudah masuk. Ini ada di 1441 katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Lumajang katanya, Afan Ustaz, Ana mau tanya katanya, gimana hukum seorang istri yang dia menutup aurat dengan menggunakan qaul muktamad, namun orang tuanya menentang karena jadi bahan omongan tetangga. Tapi istri tersebut tetap memakai cadar karena ingin mendidik putrinya agar jadi wanita yang pemalu. Gimana hukum istri yang lebih taat suami dalam hal tersebut? Mungkin ini adalah anjuran suami, sementara ibunya sendiri menolak untuk memakai cadar, Bu ya. Gitu. Jadi seperti apa, Bu? Baik, sebetulnya ini seorang suami harus bijak karena memang barangkali di dalam masyarakat mungkin masyarakat tidak nyaman. Dulu pernah terjadi suatu kampung.
memang waktu awal-awal ya Umi sendiri pakai cadar. Ternyata setelah masuk ke salah satu kampung seseorang, orang pada melihat karena ada sekelompok orang yang pakai cadar, ternyata mereka melakukan satu kejahatan, misalnya melakukan hubungan yang tidak baik secara bebas di sebuah tempat ibadah, kan begitu. Nah, sehingga di kampung tersebut menjadi syarat. Akan tapi kita tidak boleh tergoda. Sampai kalau orang pakai cadar silahkan cadar, bukan karena justru ada tantangan ini, tunjukkan orang pakai cadar adalah orang yang baik. Jangan gara-gara ada orang semacam itu lalu ini. Jadi orang boleh menunda pakai cadar bukan karena cadar menjadi fitnah. Cadar tidak ada fitnah. Jadi orang tua aja tadi mengatakan jadi bahan omongan, ya kan? Iya. Ini pakailah cadar agar tidak jadi bahan omongan. Bagaimana akhlaknya tetap yang baik. Ini kita tidak boleh pasrah nyerah dengan urusan-urusan seperti itu. Jadi gara-gara saya diomongin orang lalu putus, mundur. Sisi lain, intinya adalah kelegaan. Sisi lain, kalau memang ternyata runyam sekali di masyarakat itu, suami kan harus legowo. Gimana Neng sebaiknya ya? Atau Anda pindah dari tempat itu supaya tidak jadi bahan omongan. Sebab bahan omongan juga mengundang orang menggunjing kan, jadi nggak benar ya. Nah, jadi ternyata memang harus bijak semuanya. Dari orang tua harus bijak ya. Barangkali jangan sampai memaksa mantunya ya untuk lepas cadar karena dia ingin melaksanakan satu kewajiban yang mereka anggap wajib, kemudian sampai mantunya ini merasa keberatan sehingga harus melepas. Apalagi anaknya, bukan menantunya, anaknya. Padahal menantunya pengen mendidik yang baik. Tetapi lihat, suami sendiri harus punya nilai kebijakan. Kalau pengen mewajibkan kepada istri itu yang sudah muttafaq alaih, disepakati. Memang, mohon maaf, sesuatu yang mubah kalau diwajibkan sang suami jadi wajib. Apalagi sesuatu yang sunnah. Tapi sebaik-baik suami adalah yang meringankan urusan istrinya. Jadi ada kewajiban yang lain lagi ya, yang lebih hebat lagi. Baik, yang lebih penting lagi. Harus ada. Adapun masalah urusan cadar, barangkali Anda harus tinjau kembali, wahai para suami ya. Mungkin kalau masalah hanya pakai cadar. Kendalanya tadi di tetangganya, Bu, jadi omongan tetangga. Tanya kalau tetangga semakin parah, kemudian rumahnya perilaku istri Anda belum bisa, atau mungkin Anda melihat itu semuanya adalah berat, Anda sendiri barangkali orang yang baru, sehingga tambah susah Anda dalam berdakwah. Barangkali untuk menanggalkan jilbab untuk sementara, untuk menjaga masyarakat, itu bukan sesuatu yang aib. Tapi ingat, dalam menanggalkannya harus punya niat baik. Barangkali nanti ingin kembali pakai lagi atau seperti apa. Tapi nanti ada alasan lagi. Nanti kalau saya copot jadi bahan omongan lagi. Loh, Anda takut diomongin orang sendiri sudah salah. Kenapa Anda masuk kepada bencana lain lagi? Kenapa? Sudahlah Neng, sudah terlanjur pakai jilbab, harus pakai jilbab. Sebab pakai cadar. Sebab kalau kamu lepas pakai cadar, nanti orang ngomongin apa kata orang. Ini orang sudah pakai apa kata orang, sudah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anda lepas karena mencari maslahah, bukan karena apa takut orang kata orang apa ini. Anda cari maslahah. Sebab Islam itu maslahah. Pakai cadar tidak pakai cadar maslahat untuk diri dan masyarakat. Dan masyarakat perlu diutamakan. Kalau hanya takut Anda mencari lepas cadar karena takut diomongin orang, ini sudah nggak benar. Kalau pakai cadar takut diomongin orang juga nggak benar. Ini adalah perlu ditata niat ini. Jadi yang baik adalah suami harus membuka ke lapangan kepada sang istri. Kira-kira enaknya seperti apa, Neng? Kamu bisa masuk ke sana sini biar enak. Karena kamu kan punya tugas. Mohon maaf, jangan sampai cadar juga dinding pemisah. Kalau masyarakatnya memang antipati dengan cadar, maka biarlah istri Anda masuk ke mereka tanpa cadar. Baru nanti setelah diberikan pemahaman tentang cadar, baru nanti Anda pakai. Orang pada diam. Biarpun orang lain tidak suruh pakai cadar, misalnya istri Anda seorang suami yang istrinya pengen Anda didik jadi pakai cadar, tapi masyarakat masih menggunjing. Baik, biar suruh lepas cadarnya untuk sementara. Anda berdakwah sampai orang pada kenal kebaikan Anda, istri Anda. Baru setelah itu Anda kembali kepada kewajiban. Dan katakan kepada orang itu bahwasanya pakai cadar adalah tidak wajib. Saya hanya mengambil keutamaan saja. Kalau Anda ingin mengatakan wajib, itu pun perbedaan ulama. Anda, wahai jamaahku, Anda tidak pakai cadar juga tidak apa-apa. Cuman sebaiknya pakai cadar. Saya hanya ingin pakai cadar. Saya ingin cari kemuliaan. Itu saja. Jadi tanpa harus ada yang direndahkan. Permasalahannya hawa nafsu ini. Di saat melepas karena hawa nafsu, di saat pakai hawa nafsu habis semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, mungkin masih waktunya ya sudah habis ya kayaknya memang untuk pagi hari ini, dan mungkin akan ada pembicaraan selanjutnya barangkali untuk episode kedua ya, atau mungkin juga sahabat bisa bertanya lewat acara-acara Buya yang lain, yaitu seperti di Senin pagi ya. Senin pagi yaitu ada
belajar bareng Buya dan Umi ya, dan juga ada beberapa program-program lainnya yang juga sahabatku bisa ikuti semuanya. Dan sepertinya Bu ya, kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya ini Bu ya, yaitu kesimpulan ya, Kang Aziz ya, dan juga akan langsung ditutup oleh Bu ya dengan bacaan doa. Dipersilakan. Kesimpulannya adalah sangat sederhana bahwa kita harus senantiasa ya melihat keselamatan hati kita sendiri. Sebab urusan-urusan semacam ini kalau tidak dibarengi dengan niat yang benar, susah. Perbincangan ilmu hanya menjadi bahan perdebatan dan kadang sampai derajat bahan untuk merendahkan orang lain. Jangan sampai setelah dari majelis ini Anda ingin menulis sebuah buku tentang cadar tidak wajib, hanya ingin merendahkan orang yang bercadar. Atau sebaliknya. Atau Anda ingin menulis sebuah cadar, saya akan mencari hujahnya cadar yang wajib hanya untuk merendahkan orang yang tidak pakai cadar. Sebab permasalahan adalah keinsyafan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu disepakati, ada sesuatu yang harus disepakati bahwa menutup aurat dengan jilbab yang bagus, yang menutup aurat dengan berjilbab longgar, itu yang harus disepakati. Itu saja sudah cukup di masyarakat kita. Sehingga mungkin baju-baju ala Pakistan, mohon maaf, ala Pakistan bagaimana? Seorang perempuan dengan bajunya turun melebihi daripada pinggulnya, kurung, ya, baju kurung pinggulnya, baju kurung, bukan. dia pun tidak sampai bawah. Kemudian di bawah kalau seandainya pakai celana yang sifatnya adalah bukan celana ketat strip apa, untung pakai maxi semuanya. Jadi yang penting bagian pinggulnya itu adalah nyambung dengan yang atas sehingga tidak terlihat bentuk lekuk tubuhnya. Itu adalah sudah sangat Islami ya. Itu sudah masya Allah luar biasa. Ini saja insya Allah yang indah. Dan pakai baju, apalagi untung pakai baju yang selama ini yang seperti yang diwajibkan di pesantren-pesantren, nggak ini pesantren baca ada baju yang seperti itu. Kemudian tidak ngejreng orang bikin noleh jadi baju yang wajar, baju yang warnanya ini jadi baju panjang sampai ke bawah, kemudian dirangkap lagi dengan baju yang di luar. Masya Allah itu luar biasa. Jadi baju di dalamnya yang panjang sampai ke bawah, ditutupi luar, ini lebih terjaga, lekuk tubuhnya tidak terlihat. Baik, itulah Anda wanita mulia. Lekuk tubuh Anda bukan diobral seperti perempuan-perempuan murahan yang dipajang di televisi, di gambar-gambar. Anda wanita mulia, wahai adik-adikku, yang bisa melihat lekuk-lekuk tubuh Anda adalah hanya suami Anda yang halal buat Anda, yang setiap melihat Anda adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adhibna wa surna wa tuhadhurna wa afina wa la tubrina wa afina wa atina tutul alaihi. Allahumma ya Allah berikan kepada kami keinsyafan ya Allah. Amin. Mudahkanlah kami untuk mendapatkan kemuliaan ya Allah. Amin. Di dalam menjalankan syariat Nabi Muhammad, mudahkan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan orang lain dengan kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain dari kebaikan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kami berprasangka buruk kepada orang yang melakukan kebaikan ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah. Jagalah hati kami ya Allah. Jagalah hati kami, muliakan kami di dunia dan di akhirat, dan berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Madukkan kepada iman ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik sahabat radioku, dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada ujungnya kali ya. Dan juga di Masya Allah panjang lebar ya tentang masalah aurat ini, masalah jilbab ya. Dan semoga dari apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, itu akan menambah kita jadi lebih cinta ya, dan syariat dan masyarakat tentang sunnah ya, dan semoga bagi sahabat-sahabat mungkin yang masih agak malu-malu untuk auratnya setelah acara ini, insyaallah tambah mantap ya. Yang belum jadi ada keinginan, sangat ingin seperti kata Buya tadi. Yang penting adalah intinya adalah satu keinsyafan. Bahwasanya syariat Rasulullah itu harus kita junjung, Kalaupun kita masih belum mampu untuk melaksanakan itu, akui bahwasanya kita salah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sahabat, dan Fauzi pamit undur diri dari hadapan sahabat semua, dan terima kasih atas partisipasinya ya, yang sudah telepon maupun yang via SMS, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang jauh di sana ya, bukan di wilayah Cirebon. Terima kasih atas partisipasinya juga. Akhirnya saya mohon maaf dan mohon doa selalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.